Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Menu yang dirilis pada tahun 2022 sesuai dengan request Yanti Mizani 2391. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini mempunyai 3 orang produser yang bernama Adam McKay, Bestie Coates, dan Will Ferrell, serta ditulis oleh Seth Reiss dan Will Tracy. Dalam interview di sebuah media, Will Tracy mengungkapkan bahwa ide cerita ini datang di saat ia bulan madu di Norwegia. Ia mendapatkan informasi tentang restoran yang berada di sebuah pulau private dan hanya bisa ditempuh dengan setengah jam menggunakan kapal. Ketika kapalnya pergi, ia mulai panik dengan pemikiran bagaimana jika terjadi sesuatu. Film ini disutradarai oleh Mark Mylod dan ia mengaku bahwa dirinya bukanlah penikmat makanan atau food blogger yang biasa mengkritik tentang makanan. Maka dari itu, ia pun merekrut Dominic Crenn yang merupakan seorang chef yang telah mendapatkan 3 bintang Michelin untuk restorannya untuk merancang makanannya agar nyambung dengan skrip. Selain Dominic Crenn, ada juga Kendall Gensler yang merupakan food stylist, serta Juan Contreras, sang eksekutif pastry chef yang bertugas mewujudkan menu di atas piring. Dan salah satu tantangannya adalah bagaimana ia membuat makanan yang bisa terlihat segar berjam-jam di depan kamera saat proses syuting. Dan uji coba ini memakan waktu hingga 2 minggu. Film diawali dengan adegan sepasang kekasih bernama Tyler dan Margot di sebuah dermaga beserta para orang elit lainnya yang akan pergi ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Hamtron untuk menikmati hidangan makan malam yang mewah seharga $1.250 per orang. Sebelum berangkat, mereka disuguhkan dengan hidangan yang sangat sedikit porsinya tapi mahal harganya. Pantas saja mahal karena yang datang ke sana ada pengusaha, bankir, artis, dan kritikus makanan juga. Singkat cerita, mereka pun sampai di pulau yang dimaksud dan mereka disambut oleh seorang kru bernama Elsa. Para pengunjung pun diajak tur oleh Elsa dan sekaligus menjelaskan bahwa yang akan dihidangkan pada sajian nanti malam adalah makanan yang bahan bakunya berasal dari pulau itu sendiri, seperti ikan, kerang, dan sayuran kecuali daging sapi. Elsa pun menjelaskan bahwa semua kru menginap di pulau itu kecuali sang koki kepala bernama Chef Slowik. Elsa juga menjelaskan bahwa para kru lah yang memanen, menyembelih, memfermentasi, dan menyiapkan semuanya dari awal hingga akhirnya jadi makanan. Jam makan siang pun tiba. Para pengunjung memasuki sebuah restoran yang cukup mewah dan bersih serta terlihat para kru koki yang sedang menyiapkan hidangannya dengan sangat teliti dan sangat profesional. Charlize. Thanks. Enjoy. Here's the production company credit card. Money. Yeah, baby. We're pathetic, aren't we? Oh my God, dude! Somebody shoot us. Can you taste the little goat? Petang pun tiba juga dan saatnya untuk hidangan pertama. Sebelum para kru menyajikan hidangan, Chef Slowik akan memberi penjelasan tentang filosofi hidangan yang akan disajikan kepada pengunjung. Hidangan pertama yang diberi nama pulau pun akhirnya disajikan. Chef Slowik pun menjelaskan tentang makanan yang dimaksud terlebih dahulu sebelum para pengunjung menyantapnya. Jadi di sini peraturannya adalah Chef Slowik akan memberikan penjelasan tentang filosofi atau sejarah tentang nama makanan yang akan disajikan. Lalu setelah disajikan, Chef Slowik juga akan menjelaskan tentang judul makanan yang sudah disajikan sebelum makanan itu disantap oleh pengunjung. Semua pengunjung terlihat sangat menikmati makanan yang disajikan yang porsinya sedikit itu. I want plating in 5!
Singkat cerita, hidangan kedua pun datang yang diiringi dengan gelak tawa para pengunjung. Karena pada hidangan kali ini, para pengunjung diberi hidangan yang berjudul roti tanpa roti. Jadi cuma bumbu rotinya saja yang disajikan. Memang ternyata sangat profesional Chef Slowik ini. Ketika mendengar ada celetukan keluhan dari salah satu pengunjung tentang emulsi atau bumbu yang sedikit pecah, Chef Slowik pun menggantinya dengan semangkuk emulsi yang gak pecah. Dan ketika ada yang kekeh meminta roti, Elsa pun tetap menolak walaupun diancam akan diadukan ke atasannya. Sungguh sangat profesional dan akan menegur ketika ada pengunjung yang tidak menyentuh makanannya. Hidangan ketiga yang bernama kenangan pun akhirnya dihidangkan. Di sini konflik baru masuk karena di dalam hidangan tersebut ada beberapa foto yang diambil dari pengunjung tanpa sepengetahuannya. Ada foto faktur tagihan palsu, bukti rekening, foto dengan pelakor, dan lainnya yang membuat para pengunjung mengingat akan kelakuannya sebelum datang ke pulau itu. Namun berbeda dengan Tyler yang mendapatkan foto dirinya sendiri di tempat itu hingga akhirnya menganggap Chef Slowik marah kepadanya. Karena bibirnya sudah merasa asam, Margot pun pergi ke toilet untuk merokok. Dan tak lama berselang muncullah Chef Slowik menanyakan tentang siapa sebenarnya Margot karena seharusnya ia tak ada di pulau itu. Akan tetapi Margot tak menjawab pertanyaan itu. Hidangan keempat pun akan segera disajikan. Namun, seperti biasa, Chef Slowik menjelaskan tentang sejarah masakan itu. Lalu dipanggillah asisten koki bernama Jeremy yang telah menciptakan menu tersebut yang diberi nama dengan kekacauan. Chef Slowik pun menceritakan tentang asal-usul Jeremy serta keadaan Jeremy yang selama hidupnya mengalami tekanan untuk memanjakan para kritikus makanan serta para lidah orang asing. Kemudian ia pun menembakkan peluru ke dalam mulutnya yang membuat semua orang panik. Hidangan keempat pun disajikan oleh para kru dengan seolah tak terjadi apapun, tapi tetap saja para pengunjung merasa ketakutan. Saking paniknya, Pak Richard beserta istrinya pun ingin segera pergi dari tempat itu. Namun hal itu disegah oleh Elsa dan kru yang lain. Sebagai hukumannya, Pak Richard pun dipotong bagian kelingking tangan kirinya yang membuat suasana semakin mencekam dan para pengunjung yang lain merasa takut. Tapi anehnya, Tyler malah dengan santainya melahap makanan yang disajikan. Di tengah kepanikan itu, Margot dipanggil oleh Chef Slowik untuk menanyakan lagi tentang siapa sebenarnya Margot karena ia tak ada dalam daftar menu. Di sini, Chef Slowik juga menjelaskan kepada Margot bahwa di malam ini semua yang ada di situ akan tewas. Tapi Margot tak ada dalam daftar menu. Chef Slowik pun memberi pilihan kepada Margot untuk berada di bagian pengunjung atau koki ketika tewas nanti. Di sini, Chef Slowik juga menjelaskan tentang beberapa aib pengunjung yang membuat Chef Slowik kecewa hingga dengan susah payah merencanakan semua ini. Dimulai dari 2 kritikus makanan yang pengaruhnya sangat besar sehingga bisa membuat banyak usaha kuliner tutup. Richard yang sudah 11 kali datang tapi tak bisa menyebutkan nama makanan terakhir yang Chef Slowik sajikan ketika ia terakhir datang. 3 orang bangkir anak buahnya, seorang investor pemilik pulau dan restoran yang dikelola oleh Chef Slowik yang meminta penggantian yang tidak seharusnya dilakukan sehingga restoran pun rugi. Serta satu lagi, artis yang filmnya butut atau jelek di mata Chef Slowik yang membuat dirinya benci akan film itu. Sekali lagi, Margot dipanggil ke ruangannya Chef Slowik untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Nah, di sini terkuak bahwa ternyata Margot adalah orang sewaan atau pekerja jasa yang disewa untuk mengisi slot kekosongan pengunjung yang nggak bisa hadir tapi sudah terlanjur dibayar ongkosnya. Everyone, so down. Kemudian, Chef Slowik mengajak semua pengunjung untuk keluar dan mempersilahkan kepada para pengunjung pria untuk lari atau kabur. Tapi setelah 45 detik, para krunya Chef Slowik akan mencari dan menangkap mereka kembali.
Namun berbeda bagi para pengunjung wanita yang dipersilahkan untuk menikmati hidangan selanjutnya. Akan tetapi para pengunjung yang lari malah ketangkap lagi. Go. Big fucking boys! Fuck off! Get away from me! Oh! I heard a pop. A special bite for the last guest. Setelah semua pengunjung dikumpulkan lagi, Chef Slowik bertanya kepada Tyler tentang alasannya membawa Margot ke situ. Tyler pun menjelaskan bahwa dia dan pacarnya udah putus sebelum berangkat. Maka dari itu ia pun menyewa Margot sebagai penggantinya. Tyler yang mengerti tentang masakan dan sangat ngefans berat terhadap Chef Slowik pun dipersilahkan masak di dapur oleh Chef Slowik. Dengan gugupnya, Tyler memasak daging kambing hingga rasanya pun tak enak menurut Chef Slowik. Lalu entah apa yang dibisikkan oleh Chef Slowik kepada Tyler yang membuatnya sangat sedih, lalu pergi ke belakang dan mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu Margot pun dijadikan salah satu krunya Chef Slowik sebagai pekerja kasar. Kemudian Chef Slowik meminta agar Margot untuk mengambil sebuah tong di kediamannya Chef Slowik. Di situ Margot melihat beberapa artikel tentang karir dari Chef Slowik dari awal karir hingga sampai sekarang, dan terkuaklah bahwa Chef Slowik adalah seorang koki handal dalam membuat cheeseburger. Ketika kembali lagi ke restoran, suasana masih mencekam sebelum hidangan terakhir. Dengan keberaniannya, Margot protes kepada Chef Slowik bahwa makanannya tidak enak karena tidak dimasak dengan cinta sehingga masih membuatnya lapar. Lalu Margot pun memesan sebuah cheeseburger biasa dengan kentang goreng. Mendengar hal itu, Chef Slowik pun terkejut dan terharu karena sudah lama ia tak memasak cheeseburger keahliannya. Chef Slowik pun langsung turun tangan memasak cheeseburger dengan terlihat senang dan terharu. Setelah cheeseburger dan kentang goreng dihidangkan, Margot pun memakannya dengan lahap. Namun Margot tak menghabiskan makanannya itu dengan alasan sudah kenyang dan meminta agar sisanya dibawa pulang saja. Dengan masih terlihat haru, Chef Slowik melayani langsung permintaan dari Margot. Setelah membayar sebesar $10 karena harganya hanya $9 lebih sedikit saja, Margot pun dipersilahkan untuk keluar dari restoran dan pergi menggunakan perahu yang ada di situ. Kemudian, sebagai hidangan penutup yang berjudul kehancuran, para kru menaburkan banyak sekali bumbu lalu memakaikan rompi yang terbuat dari marshmallow dan topi yang terbuat dari coklat kepada semua pengunjung. Kemudian Chef Slowik pun membakarnya dan film pun sudahan. Sungguh film yang sangat sayang untuk dilewatkan ya guys. Semua partnya sangat sayang sekali buat dilewatkan. Padahal mah menurut saya kan Chef Slowik orangnya perfeksionis dan profesional banget lah pokoknya. Jadi jikalau andai kata semuanya komplain masalah makanan, terus ngikutin apa yang dilakukan sama Margot, pasti bakalan selamat. Tapi sudahlah, gak bisa berkata-kata lagi. Ya menurut sutradaranya kayak gitu kali ya. Ya udah, segitu saja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.